Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdy Valian dan saya merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan mohon izinkan untuk kali ini saya akan membuat video sebagai upaya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan dari mata kuliah kepemimpinan politik. Dan di kali ini saya akan membahas terkait tentang tipe-tipe kepemimpinan politik, yang dimulai dari tipe kepemimpinan politik transaksional, yang kedua nanti ada situasional, dan yang ketiga nanti ada transformasional. Baik, sebelum kita membahas video ini lebih lanjut lagi, saya tidak lupa untuk menghimbau teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, dan semoga teman-teman selalu berada di dalam keadaan yang sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk dari itu, agar kita selalu sehat di tengah pandemi, tidak lupa untuk menghimbau teman-teman untuk selalu melakukan kegiatan 3M. Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga yaitu menjaga jarak. Serta tidak lupa untuk mengurangi sebuah kegiatan-kegiatan ataupun yang bisa disebut mobilitas sosial di luar ruangan. Dan tidak lupa untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan transaksional. Nah, pasti teman-teman juga udah pernah mendengar kan apa kata itu transaksional. Pasti kalian pernah dengar juga dari kata transaksi ataupun yang lain-lain. Nah, di dalam tipe gaya kepemimpinan transaksional ini merupakan gaya seorang pemimpin yang memfokuskan perhatiannya itu pada transaksi interpersonal. Nah, yang terjadi antara pemimpin dengan anggotanya, serta melibatkan yang namanya hubungan pertukaran. Jadi di dalam gaya kepemimpinan ini, dia itu melibatkan tentunya antara pemimpin dengan anggotanya. Nah, lalu di dalam hal tersebut terjadinya sebuah transaksi interpersonal antara seorang pemimpin dengan anggotanya yang menghasilkan serta melibatkan tentang adanya hubungan pertukaran. Jadi untuk teman-teman agar bisa lebih bisa lebih mengerti lagi, yaitu saya akan memberikan sebuah contoh penggambarannya agar teman-teman bisa lebih mengerti. Jadi yang pertama itu di dalam hubungan gaya kepemimpinan transaksional ini, yang pertama itu mempertukarkan sesuatu ya yang berharga bagi yang lain. Nah, pertukarannya ini berlangsung antara pemimpin dengan anggotanya. Yang kedua itu ada intervensi. Nah, intervensi ini dilakukan sebagai upaya protes organisasional. Nah, di dalam intervensi ini, untuk melakukan protes organisasional ini itu sebagai upaya untuk mengendalikan dan juga memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada organisasi tersebut. Lalu ada juga yang ketiga, yaitu sebagai reaksi atas ketidak tercapainya
sebuah goal ataupun sebuah tujuan pada organisasi tersebut. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan juga jadinya itu kepemimpinan transaksional itu juga merupakan sebuah kepemimpinan di mana seorang pemimpin itu mendorong bawahannya. Jadi seorang pemimpin mendorong bawahannya untuk bekerja secara maksimal, serta juga dia menyediakan sumber daya ataupun fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh bawahannya, sehingga terjadilah sebuah lingkungan yang produktif dan kinerja antara pemimpin dengan bawahannya serta anggota-anggotanya yang lain menjadi kerja yang efektif, serta tidak lupa pemimpin di sini juga menghadirkan seperti reward ataupun imbalan. Nah, jadi bawahan-bawahannya ini akan melakukan kerja dengan semangat dan akan selalu melakukan kerja keras. Tidak lupa juga ini akan mengangsung sebuah produktivitas pada sebuah perusahaan yang baik. Jadi akan terciptanya lingkungan kerja yang baik dan efektif tentunya. Tidak lupa juga di dalam gaya kepemimpinan transaksional juga terdapat prinsip-prinsip dasar. Yang pertama itu kepemimpinan melakukan pertukaran sosial antara pemimpin dan para pengikutnya. Nah, di sini itu melakukan pertukaran. Itu maksudnya itu saling bisa memberi sebuah masukan ataupun bisa dibilang juga melakukan pertukaran ide mungkin ya. Jadi antara pemimpin dengan anggota saling mengisi. Yang kedua, nah pertukaran tersebut itu meliputi pemimpin dan pengikut serta situasi ketika terjadinya pertukaran. Lalu yang ketiga itu tidak lupa adanya kepercayaan dan persepsi keadilan yang sangat esensial bagi hubungan pemimpin dan para pengikutnya. Lalu yang keempat itu ada pengurangan ketidakpastian merupakan benefit penting yang disediakan oleh pemimpin. Yang kelima, keuntungan dan pertukaran sosial sangat penting untuk mempertahankan suatu hubungan nasional. Nah, jadi dalam prinsip dasar gaya kepemimpinan transaksional ini sangat amatlah antara pemimpin dengan anggotanya sangat melibatkan antara satu sama lain. Jadi pemimpin membutuhkan anggotanya dan anggotanya membutuhkan seorang pemimpin untuk sama-sama melakukan kerjanya ataupun aktivitasnya. Nah, saya harap semoga teman-teman bisa mengerti tentang gaya kepemimpinan transaksional ini ya. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan situasional. Nah, pasti teman-teman juga sudah mendengar apa itu situasional. Situasional itu apa sih? Situasi ataupun itu berarti kan sebuah kondisi ya. Nah, jadi teman-teman sebagai singkatnya ya ataupun gampangnya, jadi kepemimpinan situasional ini seorang pemimpin ini itu bisa melakukan sebuah kepemimpinan ataupun bisa mengubah sebuah gaya kepemimpinan berdasarkan situasi ataupun kondisi yang ia hadapi. Untuk saya beri contoh, umpamanya ketika sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan mengalami sebuah sebuah masalah, umpamanya pertamanya itu gaya kepemimpinan perusahaan ini memakai rencana A, tetapi sebuah masalah tersebut datang. Nah, dengan timbulnya masalah ini, organisasi atau perusahaan tersebut yang tadinya melaksanakan organisasi dengan rencana A, mau tidak mau karena tidak bisa diatasi dengan rencana A, pemimpin tersebut harus merubah rencananya menjadi rencana B agar masalah-masalah tersebut dapat terselesaikan. Nah, ibaratnya seperti itu teman-teman. Jadi di gaya kepemimpinan situasional ini,
seorang pemimpin tersebut itu bisa merubah gaya kepemimpinannya secara secara spontan gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang gaya kepemimpinan ini tidak hanya terpaku sebagai tidak terpaku dengan satu gaya kepemimpinan saja. Jadi bisa dibilang juga gaya kepemimpinan ini bisa menjadi bisa berubah-ubah sedemikian waktunya serta seperti apa masalah yang dihadapi pada organisasi ataupun perusahaan tersebut. Nah, di dalam gaya kepemimpinan situasional ini juga terdapat ciri-cirinya. Yang pertama itu merupakan pemimpin sebagai seseorang yang mengarahkan kepada bawahannya untuk keberlangsungan kerjanya. Yang kedua itu pemimpin menjual. Nah, di sini dalam arti itu menjual sebuah rencana ataupun sebuah, bisa dibilang apa ya, kayak rangkaian-rangkaian peraturan yang diciptakan oleh pemimpin tersebut ataupun ya mungkin rencananya gitu. Jadi di sini tuh seorang pemimpin menjual rencana-rencananya kepada bawahannya agar bawahannya itu terpengaruh, agar bisa mendukung rencananya tersebut. Nah, jadi dalam arti di sini menjual itu bisa dibilang itu sebagai apa ya? Kayak ini loh, apa namanya? Mengajak ataupun merayu para bawahannya untuk mengikuti rencana pemimpinnya agar dapat disetujui. Nah, yang ketiga itu pemimpin dari organisasinya itu juga harus dapat berpartisipasi pada sebuah rencana-rencana yang sudah dibuat oleh pemimpin-pemimpin tersebut. Nah, jadi hal yang dapat kita lihat juga pemimpin di sini itu juga tentunya berpartisipasi pada rencananya yang telah dibuat, serta anggota-anggotanya juga tidak lupa untuk ikut berpartisipasi. Jadi saling berpartisipasi antara pemimpin dengan anggotanya. Nah, dan yang keempat itu cirinya di sini juga pemimpin itu sebagai pengawas. Nah, di sini fungsi pemimpin sebagai pengawas itu pemimpin berhak untuk mengawas, menilai, mengkritik, serta membenarkan sebuah kinerja ataupun hasil kerja yang dilakukan oleh bawahannya. Nah, dan di dalam gaya kepemimpinan situasional ini terdapat beberapa level gitu untuk menilai sebuah bawahannya. Di dalam level tersebut ini disebut sebagai readiness level yang tercipta menjadi 4 level. Yang pertama ada R1, R2, R3, dan R4. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang R1 teman-teman. Nah, di dalam R1 ini menjelaskan bahwa anggota kelompok ini ataupun bawahannya itu tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemauan untuk menyelesaikan tugas. Nah, jadi di R1 ini seorang bawahannya itu masih belum mengetahui tentang apapun, tentang pengetahuan apa saja yang harus ia lakukan, dan ia juga tidak memiliki skill ataupun keterampilan, serta ia juga tidak memiliki sebuah bisa dibilang semangat kerja untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Lalu kita berlanjut kepada R2. Nah, R2 di sini bawahannya itu udah memiliki sebuah antusias untuk menyelesaikan tugasnya, tetapi dia tidak memiliki sebuah pengetahuan yang dapat membantunya untuk menyelesaikan tugas tersebut gitu. Jadi si bawahannya ini dia udah mempunyai kemauannya untuk menyelesaikan tugasnya, tapi dia tertunda ataupun terhambat untuk menyelesaikan tugasnya karena dia memiliki
karena dia tidak memiliki sebuah pengetahuan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, kita berlanjut kepada R3. Nah, di sini R3-nya itu anggota kelompoknya itu udah memiliki keterampilan kan, kemampuan. Terus untuk mengerjakan tugasnya, tapi dia tidak mau menyelesaikan tugas-tugasnya gitu. Jadi ini kayak kebalikannya pada R2. Jadi ketika padahal dia udah mempunyai basic-basicnya gitu tentang pengetahuan-pengetahuan di dunia kerjanya, tetapi ia tidak memiliki kinerja ataupun hasrat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan yang terakhir itu R4. Nah, di sini tuh R4 seorang bawahan itu udah mempunyai pengetahuan dan dia juga sudah memiliki hasrat ataupun kinerja untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, jadi di dalam level-level tersebut terbagi menjadi 4 yang tadi saya sebutkan, yang R1 sampai R4 tadi. Nah, jadi karakter masing-masing di bawahan ini terbagi menjadi 4 level tersebut. Nah, sekarang bagaimana seorang pemimpin bisa mengendalikan ataupun bisa dibilang juga mengedukasi bawahannya supaya bawahan-bawahannya tersebut mencapai level yang R4 ini, yaitu yang memiliki wawasan tinggi dan juga memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga ketika bawahannya sudah memasuki level R4 ini, pastinya organisasi ataupun perusahaan-perusahaan tersebut akan bisa dibilang akan menjadi perusahaan yang bagus dan menjadi perusahaan yang sukses dan menjadi sebuah perusahaan yang maju dibanding perusahaan yang lain-lain. Dan yang terakhir itu kita akan mengarah ke gaya kepemimpinan transaksional. Transformasional. Maaf, agak kebalik-balik saya, maaf sebelumnya. Jadi yang terakhir itu gaya kepemimpinan transformasional. Nah, yaitu cara seorang pemimpin itu memotivasi anak buahnya itu, orang-orang di bawahnya agar bekerja untuk mewujudkan visi perusahaannya. Nah, jadi untuk dihimbau juga teman-teman, dalam gaya kepemimpinan transformasional ini, seorang pemimpin itu harus bisa untuk memanfaatkan dan memberdayakan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai apa yang pemimpinnya sudah rencanakan, atau ibarat kata menyelesaikan visi dan misi apa dari organisasi ataupun perusahaan tersebut. Jadi dalam gaya kepemimpinan transformasional, semua yang dicapai tanpa micromanaging. Nah, seorang pemimpin transformasional justru itu memberikan anggotanya ruang lebih untuk mengasah berbagai skill yang mereka kuasai. Nah, jadi di dalam tipe gaya kepemimpinan transformasional, seorang pemimpin itu membebaskan seseorang bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan cara-cara yang bawahannya mau. Jadi di sini seorang pemimpin itu hanya sebagai, bisa kita bilang sebagai fasilitator gitu. Jadi seorang pemimpin tersebut hanya mengadakan ataupun membuat sebuah fasilitas sesuai yang bawahannya mau. Jadi seorang pemimpin itu membuat sebuah kewenangan ataupun sebuah otonomi kepada bawahannya dalam bawahannya itu menyelesaikan tugas. Jadi di dalam sini bawahannya ini tidak memiliki rasa pressure ataupun tekanan dalam menyelesaikan tugasnya, karena bawahannya itu sendiri mengerjakan tugasnya dengan sesuai apa yang ia mau, sesuai apa yang ia suka. Jadi menurut saya gaya kepemimpinan ini merupakan gaya kepemimpinan yang bagus juga gitu. Jadi
seorang pemimpin itu membebaskan semua bawahannya untuk mengerjakan tugasnya sesuai apa yang bawahannya ia mau. Jadi di sini insya Allah itu jadi nggak ada apa ya, rasa tekanan gitu. Jadi nggak ada rasa tekanan dari pemimpin kepada bawahannya. Baik, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.